Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu kedatangan Diskrimum Polda Metro Jaya Selasa ini untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus pembunuhan Iwayan Mirna. Sejauh ini Kejati mengaku berkas kasus pembunuhan Mirna belum diterima oleh pihaknya. Meski mengaku belum menerima kabar akan dilakukannya ekspos atau gelar perkara kasus pembunuhan Mirna oleh Polda Metro Jaya, Humas Kejati DKI Jakarta Waluyo memastikan gelar perkara akan berlangsung tertutup. Hal ini dimaksudkan demi mencegah bocornya proses penyidikan ke ranah publik. Ekspos kasus pembunuhan Mirna menurut Kejati bertujuan agar bisa menyamakan persepsi apakah kasus tersebut sudah lengkap atau belum untuk naik ke meja hijau. Sebab biasanya pihak Kejati akan memberikan masukan. Hingga kini siapa pembunuh Mirna masih menjadi misteri yang belum terjawab oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu sudah memanggil sejumlah saksi, di antaranya teman Mirna, Jessica, dan Hani. Baru terima kemarin SPDP ya, berkasnya juga belum, gimana kita mau komentar kan gitu. Jadi intinya dalam rangka gelar perkara itu untuk konsultasi lah intinya begitu. Tersangkanya maupun belum itu bisa aja gelar perkara untuk menyamakan daripada persepsi gitu terhadap fakta tersebut gitu intinya begitu. Jadi kalau seperti itu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang tenaga kerja wanita Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Rita Krisdianti, TKW asal Ponorogo, Jawa Timur ini diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Pihak keluarga mengaku tidak percaya anak mereka Rita terlibat dalam jaringan pengedar narkoba internasional. Keluarga meyakini Rita dijebak. Rita yang merupakan warga desa Gabel, Kecamatan Kauman, meninggalkan rumah untuk bekerja menjadi TKI sejak 2010 lalu. Hingga kini Rita belum pernah pulang. Sebelumnya Rita pernah bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Keluarga mengaku belum ada koordinasi apapun dari pemerintah. Rita Krisdianti ditangkap polisi di Raja Malaysia dengan barang bukti 4 kg sabu-sabu. Rita dititipi sebuah tas dari seseorang yang tidak dikenalnya sebelum akhirnya ditangkap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika pada Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, Jawa Timur mengingatkan warga Tapal Kuda, Jawa Timur untuk waspada banjir, petir, dan tanah longsor saat musim hujan. Berdasarkan data BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Banyuwangi, puncak musim hujan di wilayah Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, dan Jember terjadi pada bulan Januari hingga Februari. Saat puncak musim hujan akan terjadi hujan lebat dalam waktu singkat disertai petir dan hujan lebat yang akan terjadi dalam waktu cukup lama. Titik daerah longsor yang perlu diwaspadai adalah jalur Banyuwangi Jember di Pegunungan Kumitir, jalur Banyuwangi Ijin di Jalan Licin dan Arak-Arak, serta di Bondowoso jalur Arak-Arak yang menghubungkan jalur Bondowoso Situbondo. Aku liputan nang di Tumpang Pitu Mas. Bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatera bagian selatan, diantaranya Jambi dan Bengkulu. Masyarakat menilai pemerintah daerah kurang antisipatif dan sigap dalam menangani masalah banjir. Nadia Atmaji akan melaporkan selengkapnya dari Palembang, Sumatera Selatan. Nadia, wilayah mana saja yang terkena banjir di wilayah Jambi? Zilvia, banjir di Jambi setidaknya terpantau di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Batanghari. Untuk di Kota Sungai Penuh ini terjadi tepatnya di Kecamatan Tanah Kampung dengan ketinggian banjir kurang lebih dari 20 cm hingga 60 cm. Tetapi hal ini belum membuat warga kemudian mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman. Namun dampak yang dirasakan saat ini adalah jalanan yang tergenang air. Ini menyebabkan mobilisasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 menjadi terhambat karena mereka harus sangat berhati-hati karena jika tidak mereka bisa mogok di tengah jalan. Dan hal ini juga berdampak pada aktivitas pertanian karena lahan sawah dari milik warga juga turut terendam. Untuk di Kabupaten Batanghari ini terjadi karena meluasnya banjir dari tetangga, yakni dari Kabupaten Sorolangun dan juga Merangin. Saat ini banjir merendam 3 desa yang ada di Kabupaten Batanghari.
Dan dampak yang paling dirasakan adalah mobilisasi dari warga yang kemudian harus menggunakan perahu getek untuk bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dan selain itu juga aktivitas di perkebunan, misalnya saja pada perkebunan sawit dan juga karet menjadi terhambat karena perkebunan yang juga turut terendam dengan ketinggian yang cukup tinggi mencapai 1 meter. Zilvia. Nadia, banjir juga terjadi di wilayah perkotaan Bengkulu. Apakah saat ini sudah mulai surut? Untuk banjir yang terjadi di Bengkulu, saat ini sudah mulai surut. Awalnya banjir ini sempat merendam 4 kelurahan yang ada di kota Bengkulu, diantaranya adalah Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Tanjung Agung, Tanjung Jaya, dan juga Surabaya. Saat ini keadaan dari banjir sudah mulai surut dan menyebabkan warga yang sebelumnya rumahnya terendam, mereka sudah kembali ke rumah mereka masing-masing dan melakukan pembersihan dari rumah mereka karena sebelumnya banjir membawa lumpur sehingga rumah mereka kotor dan juga mulai membersihkan dan merapihkan rumah mereka karena banjir ini sebelumnya cukup tinggi merendam rumah mereka hingga mencapai 30 cm. Tetapi saat ini sudah mulai surut dan aktivitas sudah kembali berjalan normal. Demikian Sylvia, kembali ke studio. Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Palembang, Sumatera Selatan. Pemirsa, Metro Update akan kembali saat lagi dengan informasi mengenai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menjamin pendidikan bagi anak-anak ex-Gavatar yang dipulangkan oleh pemerintah. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Berikut adalah Metro Update selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan pertamanya di Timor Leste. Kunjungan ini untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. Selasa pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Widodo tiba di Bandara Internasional Presiden Niko Lobattadili, Republik Demokratik Timor Leste. Kedatangan Presiden disambut dengan upacara kehormatan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, dan beberapa pejabat terkait. Agenda pertama Presiden di Timor Leste adalah bertemu Presiden Timor Leste Taur Matanrua, juga Perdana Menteri Maria de Araujo. Beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain penguatan kerjasama perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastruktur, serta mempercepat penyelesaian isu perbatasan. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian meminta masyarakat bersabar menunggu polisi mengusut tuntas kasus tewasnya Wayan Mirna yang diduga akibat racun sianida. Menurut Tito, gelar perkara akan segera dilakukan. Jika telah memenuhi unsur dan tersangkanya sudah ditetapkan, kepolisian akan segera merilisnya kepada media. Saat ini pihak kepolisian harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka untuk menghindari tersangka mengajukan permohonan pra-peradilan. Sementara itu kemarin di Treskrimum Polda Metro Jaya kembali memeriksa teman Mirna Hani terkait kematian Mirna. Polda Metro Jaya melakukan evaluasi internal hasil lab forensik yang sudah diperoleh dari Mabes Polri. Pihak kepolisian telah memiliki sedikitnya 4 alat bukti untuk menentukan siapa pelaku di balik kematian Mirna. 4 alat bukti yang dimiliki antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, serta petunjuk yang diperoleh dari pemeriksaan forensik. Sedang digelar perkara, kalau nanti sudah ada tersangkanya ajukan, setelah itu kita berkas selesai, baru kita akan rilis. Daripada seri rilis seperti ini nanti sudah berkembang keruan. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menunggu kedatangan Diskrimum Polda Metro Jaya Selasa ini untuk melakukan gelar perkara terhadap kasus pembunuhan Iwayan Mirna. Sejauh ini Kejati mengaku berkas kasus pembunuhan Mirna belum diterima oleh pihaknya. Meski mengaku belum terima kabar akan dilakukannya ekspos atau gelar perkara kasus pembunuhan Mirna oleh Polda Metro Jaya, Humas Kejati DKI Jakarta Waluyo memastikan gelar perkara akan berlangsung tertutup. Hal ini dimaksudkan demi mencegah bocornya proses penyidikan ke ranah publik. Ekspos kasus pembunuhan Mirna menurut Kejati bertujuan agar bisa menyamakan persepsi apakah kasus tersebut sudah lengkap atau belum untuk naik ke meja hijau.
Sebab biasanya pihak Kejati akan memberikan masukan. Hingga kini siapa pembunuh Mirna masih menjadi misteri yang belum terjawab oleh pihak kepolisian. Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu sudah memanggil sejumlah saksi, di antaranya teman Mirna, Jessica, dan Hani. Baru terima kemarin SPDP ya, berkasnya juga belum, gimana kita mau komentar kan gitu. Jadi intinya dalam rangka gelar perkara itu untuk konsultasi lah intinya begitu. Tersangkanya maupun belum itu bisa aja gelar perkara untuk menyamakan daripada persepsi gitu terhadap fakta tersebut gitu intinya begitu. Jadi kalau seperti itu Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang tenaga kerja wanita Indonesia terancam hukuman mati di Malaysia. Rita Krisdianti, TKW asal Ponorogo, Jawa Timur ini diduga terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Pihak keluarga mengaku tidak percaya anak mereka Rita terlibat dalam jaringan pengedar narkoba internasional. Keluarga meyakini Rita dijebak. Rita yang merupakan warga desa Gabel, Kecamatan Kauman, meninggalkan rumah untuk bekerja menjadi TKI sejak 2010 lalu. Hingga kini Rita belum pernah pulang. Sebelumnya Rita pernah bekerja sebagai TKW di Hong Kong. Keluarga mengaku belum ada